beberapa yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan merenungkan beberapa hal, khususnya untuk materi keluarga sebagai eklesia domestika atau gereja kecil, gereja rumah tangga atau gereja mini. Nanti kita akan mencoba mendalami akan apa yang dimaksud dalam materi ini, bahwa keluarga adalah merupakan gereja kecil. Sehingga dengan demikian kita yang semuanya ini dipanggil sebagai keluarga dengan penuh harapan agar keluarga ini yang dibangun dalam persekutuan kalau di sini adalah persekutuan religius, maka kita dapat mewujudkan citra gereja sesuai dengan citra dari persekutuan umat di Mantas ini. Maka untuk itu sebelumnya kita awali dengan lagu terhadap nyanyian pembuka dari puji syukur nomor 634. Bersutalah saudaraku. Sol do re mi fa re. Bersutalah saudaraku, lihat Tuhan Allah, dan mari kita lakukan nyanyian dan pujian. Terpuji Kau Bundaku, Kau sungguh diberkati. Ulurkan ini tanganmu, dan musuh pun terhalang. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan senantiasa beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam berkat dalam. Selamat malam, berkat dalam. Mari kita mencoba merenungkan apa yang menjadi materi pembicaraan kita pada malam hari ini, yaitu makna keluarga sebagai eklesia domestika atau gereja rumah tangga atau gereja kecil atau juga disebut gereja ini. Maka untuk itu kami ingin mencoba membacakan bagaimana tanggapan sesuai dengan katekismus gereja Katolik tentang keluarga-keluarga Kristiani merupakan pusat iman yang hidup, tempat pertama iman akan Kristus dirasakan, dan sekolah pertama tentang doa, percikan-percikan dan cinta kasih Kristus. Ibu Bapak yang terkasih, bahwa kita semua ini dipanggil menjadi keluarga-keluarga yang diharapkan kita semua menjadi keluarga-keluarga yang dapat mencerminkan sebagai gereja mini yang sungguh dapat dibanggakan. Maka untuk itu keluarga yang dimaksud dari gereja, bahwa kita yang dipanggil menjadi keluarga itu dapat menjadi sebuah persekutuan dari orang-orang, yaitu antara suami istri yang telah dilakukan dalam perkawinan dan mempunyai komitmen dan akan hidup setia
dalam untung dan malam, dalam suka dan duka. Maka di dalam menciptakan ini juga diharapkan kita sebagai keluarga itu mampu mewujudkan hidup yang membahagiakan, sehingga kita sebagai persekutuan dari beberapa orang yang telah disatukan ini dapat mewujudkan bahwa dalam keluarga yang kita bina ini merupakan pusat iman yang hidup, sehingga iman yang dimiliki oleh keluarga itu bisa selalu berkembang, mulai dari tidak tahu tentang iman kepada Kristus Sang Juru Selamat sampai kita mempunyai pengetahuan iman yang dewasa. Maka untuk itu dari gereja sendiri merupakan suatu media pertama kali kita mendapatkan suatu pelajaran pertama tentang iman Kristiani, sehingga dengan demikian kalau kita sebagai suami istri mempunyai komitmen iman yang teguh, maka kita dapat menjaga iman dalam keluarga ini dengan baik, dengan tekun dalam doa, dengan perilaku, tutur kata, dan juga keterlibatan kita itu bisa mencerminkan sebagai umat Kristiani yang mempunyai panggilan untuk menjadi hidup yang penuh cinta kasih, baik cinta kasih dalam keluarga maupun cinta kasih dalam hidup bermasyarakat. Sehingga dengan demikian keluarga kita menghendaki hadirnya sebuah keturunan, yaitu anak-anak dan keluarga tersebut. Setelah anak-anak muncul, maka anak yang belum tahu apa-apa dapat belajar dalam keluarga ini untuk menghayati iman kepada Kristus, sehingga keluarga kita dapat mewartakan pada anak-anak kita, kepada generasi penerus kita untuk mengetahui bagaimana iman kepada Kristus Sang Juru Selamat ini. Hal ini pastilah bisa kita wujudkan keteladanan untuk berdoa, keteladanan untuk berbelas kasih, keteladanan untuk berbuat kebaikan, dan juga keteladanan untuk hidup bersama, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa keluarga ini menjadi pusat iman yang hidup. Jadi iman gereja kita itu dapat berkembang dalam keluarga kita sepanjang kita dapat memelihara akan kebaikan-kebaikan sebagaimana ajaran Tuhan, yaitu senantiasa berbelas kasih dan juga selalu tekun dalam doa dan mempersembahkan perilaku yang terbaik. Kemudian yang kedua, dari Katekisme Gereja Katolik itu menyampaikan keluarga Kristiani merupakan tempat dilaksanakan misi imamat bersama yang diterima melalui pembaptisan, yaitu dengan menyambut sakramen-sakramen, berdoa, dan menerapkan kasih. Sehingga dengan demikian pembaptisan itu merupakan awal dari sakramen yang kita terima dalam kehidupan. Kemudian ini bisa apabila iman kita berkembang, kita pelihara, maka sakramen berikutnya dapat kita terima, baik itu sakramen pengakuan dosa, sakramen penguatan, dan juga sakramen berikutnya. Sehingga dengan demikian kita dapat menikmati akan anugerah Tuhan melalui sakramen-sakramen, terlebih yang utama pula yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu sakramen Maha Kudus, di mana kita tekun dalam peribadatan. Diharapkan sebanyak mungkin kita bisa menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu dengan mengikuti Ekaristi.
Sehingga dengan demikian kita akan semakin dewasa dalam kehidupan kita dengan memelihara sakramen yang kita terima dari Tuhan. Sehingga dengan demikian keluarga kita juga menjadi sekolah dari kehidupan Kristiani, yaitu kita tidak hanya belajar untuk menekuni akan ajaran gereja, baik itu belajar di dalam kita berdoa, baik kita belajar di dalam membaca kitab suci, menekuni akan sabda Tuhan, maupun belajar di dalam memberikan rahmat belas kasih kepada keluarga dan sesama kita. Kemudian dari katekismus yang ketiga, keluarga Kristiani merupakan presentasi dan pelaksanaan persekutuan gereja, yaitu persekutuan iman, harapan, dan kasih. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa penampilan dari keluarga kita yang diwujudkan dengan perilaku sehari-hari, apakah kita bisa mengembangkan kehidupan untuk persekutuan iman dan harapan serta kasih. Kita teguh dalam iman berarti kita teguh di dalam doa, melaksanakan apa yang menjadi ajaran Tuhan. Harapan, kita mempunyai harapan satu, yaitu kita hidup bahagia, tentram, damai di akhirat nanti, yaitu bersatu dengan Tuhan, yaitu harus diikuti dengan keteladanan hidup sehari-hari. Kemudian kasih adalah kita diberi kesempatan yang luar biasa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk berbagi kepada sesama kita. Bukan kita memiliki, tapi hanya untuk kita sendiri. Kalau untuk orang lain saja awal, untuk saudara kita awal, kita tahu persis cara kita menderita, tapi tidak mau memperjuangkan belas kasih ini kepada sesama kita. Sehingga dengan demikian, ini adalah suatu kemunculan atau penampilan dari persekutuan dari keluarga yang mewujudkan iman, harapan, dan kasih. Kemudian yang keempat, keluarga Kristiani adalah persekutuan antar anggota-anggotanya yang menjadi tanda dan gambaran persekutuan Allah Trinitas. Sehingga dalam hal ini pribadi-pribadi satu dengan yang lain merupakan satu tanda dan citra persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga kita dalam keluarga memiliki anggota ayah, ibu, dan anak. Masing-masing dapat memunculkan atau mempersembahkan sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka masing-masing, sehingga keluarga itu menjadi suatu persekutuan yang dapat mewujudkan persekutuan bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga dengan demikian harapan kita, keluarga yang kita bangun adalah keluarga yang dapat memelihara akan kekhususan keluarga kita. Kemudian yang kelima, seperti halnya gereja, keluarga-keluarga Kristiani mempunyai tugas mewartakan dan menyebarluaskan Injil. Saya kira ini merupakan hal yang kewajiban kita sebagai umat yang telah dibaptis, mempunyai tugas mewartakan dan menyebarluaskan Injil, yaitu